Salam Bapak Ibu Saudara-saudara, kita ketemu lagi hari ini sekalipun melalui eh, virtual, kita tetap bersuka cita. Saya percaya saudara sehat dalam lindungan Tuhan Yesus dan tetap semangat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami datang merendahkan hati, bersyukur kepadamu Tuhan. Kami datang beribadah. Kami rindu diubah oleh firman Tuhan, dan kami rindu firman Tuhan itu bukan hanya sekedar berita baik yang bisa kami dengar, tapi benar-benar hal yang bisa mengubah hidup kami, sehingga hidup kami selama di dunia menyenangkan hati Tuhan. Seberapapun yang hadir hari ini, kami buka hati kami siapkan hati kami seperti bejana yang siap dibentuk, ditempa oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, urapi hamba Tuhan, urapi yang mendengarkan semua. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan bersyukur, segala pekerjaan iblis tidak bisa mengganggu penyampaian firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Tuhan memberkati. Selamat beribadah hari ini. Salam sejahtera buat kita semua, saudaraku. Para karyawan PT HPU Said Tambang Damai yang bisa hadir hari ini. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan buat saudara, yaitu yang saya ambil dari Matius pasal 5 ayat 41. Saya ulangi, Matius pasal 5 ayat 41. Matius pasal 5 ayat 41 yang sudah dapat kita akan sama-sama baca. 2, 3, ya. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ini satu ayat yang mungkin sedikit jarang dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan. Hari ini kita akan dengarkan apa maksud firman Tuhan ini setelah saya pelajari. Saya kasih tema firman Tuhan ini, berkat dan mujizat ada di mil yang kedua. Berkat dan mujizat ada di mil yang kedua. Saudara-saudaraku, dikatakan di sini, kalau ada yang mengajak kamu atau memaksa kamu berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ini berarti adalah kita mengerjakan lebih dari yang diminta. Lebih dari yang seharusnya. Saudara-saudara, ada banyak orang hari ini mengerjakan kurang dari yang diminta. Kurang dari yang seharusnya. Di sini firman Tuhan berkata, kalau disuruh 1 mil, jalan 2 mil. Kebanyakan orang mengerjakan kurang dari yang diminta. Contohnya, jam kerja di perusahaan tertentu jam 8 masuk, pulangnya jam 4 atau jam 5. Banyak yang datang terlambat, pulangnya sebelum jam yang ditentukan pulang. Inilah orang-orang yang mengerjakan kurang dari yang diminta. Bahkan mungkin itu menjadi kebiasaan, terutama di kalangan orang-orang yang kerjanya di bidang pemerintahan yang sering disebut PNS, ASN. Mereka sering bekerja tidak sesuai dengan yang diminta. Dengan kata lain, mereka hanya menghabiskan waktu saja, buru-buru. Bahkan sering sekali mereka tidak mengerjakan yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka. Nah, firman Tuhan tadi berkata bahwa kalau ada yang meminta kamu jalan 1 mil, jalan 2 mil. Di sini Tuhan meminta supaya kita bisa mengerjakan lebih. Artinya kita beri yang terbaik, bahkan melebihi yang diminta. Saya kasih contoh ya, saudara, sebagai orang tua, kalau saudara punya anak di rumah, saudara berkata kepada anak saudara, nak, tolong bersihkan rumah, sapu rumah. Saudara mengatakan sapu rumah. Ketika anak itu ambil sapu, dia sapu ruang tamu, dia sapu dapur. Ya, itu sudah yang saudara perintahkan. Itu seharusnya. Tetapi yang lebih dari situ bisa. Dia bersihkan sofa, dia rapikan baju-baju, dia rapikan sepatu, kemudian dia rapikan mainan adik-adiknya. Itu mengerjakan lebih dari yang diminta. Nah, kerinduan Tuhan kita memiliki sifat seperti ini. Itu sebabnya Tuhan berkata kalau ada yang menyuruh kamu jalan 1 mil, jalan 2 mil. Ya, memang mengerjakannya sulit, tapi
ketika firman ini disampaikan, ada maksud Tuhan untuk memberkati kita lewat firman itu. Saya belajar dari kehidupan orang-orang yang ada di Alkitab, mereka yang mengerjakan lebih dari yang diminta, berkat Tuhan atas mereka luar biasa. Saya baca dari kitab Kejadian 24, bagaimana kisah daripada hamba Abraham yang bertemu dengan seorang perempuan perawan namanya Ribka. Saya akan bacakan Kejadian 24 ayat 19 di Alkitab saudara. Kejadian 24 ayat 19. Begini kata firman Tuhan di sini. Kejadian 24 ayat 19, bagi yang sudah dapat katakan amin. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas. Ayat 20. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyung itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Hamba Abraham meminta kepada Ribka hanya memberikan dia minum. Saudara tahu kisahnya ini, di mana Abraham mau mencarikan jodoh kepada Ishak anaknya, disuruhnya seorang hamba pergi ke rumah keluarganya. Ya, lalu hamba Abraham itu ketika pergi ke rumah keluarga Abraham, bertemulah si Ribka ini di padang gurun, di mana Ribka sedang menggembalakan kambing domba ayahnya. Nah, saudaraku, ketika hamba Abraham ini bertemu dengan Ribka dengan rasa haus, maka hamba Abraham ini datang kepada Ribka berkata, tolong ambilkan aku air, kasih aku minum. Nah, Ribka mengambil air lalu memberikan hamba Abraham ini minum. Dan saudara tahu, setelah itu Ribka juga menimba air untuk unta-unta dari hamba Abraham. Coba saudara bayangkan, yang diminta hanya memberikan air minum, tapi Ribka mengerjakan lebih dari yang diminta. Bahkan seluruh unta dari hamba Abraham pun dikasih Ribka minum. Saudara harus tahu, di zaman Abraham, sumur pada zaman itu tidak ada yang dangkal. Paling dangkalnya 10-15 meter. Dan saudara tahu, Ribka yang adalah seorang perempuan, dia menimba air. Saudara tahu, binatang paling kuat minum itu adalah unta. Ribka tidak keberatan memberikan semua unta dari hamba Abraham minum sampai puas. Saudara tahu, ini namanya bekerja di mil yang kedua. Bertindak melebihi yang diminta. Dan mungkin saudara tahu ceritanya, saudaraku, akhirnya Ribka menjadi menantu Abraham. Saya percaya kebiasaan yang dilakukan oleh Ribka mengerjakan lebih dari yang diminta, bukan hanya sekali dua kali, tapi mungkin sudah menjadi kebiasaannya selama ini. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada saudara, bertindak atau bekerja melebihi yang diminta. Saudaraku, lihat nanti baca Alkitab saudara di Kejadian 24, kisah mengenai Ribka. Begitu Ribka kasih unta-unta hamba Abraham ini minum, saudara lihat dikatakan di Kejadian 24 ayat 22. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya. Tanpa banyak tanya, karena hamba Abraham melihat Ribka mengerjakan lebih dari yang diminta. Saya hitung-hitung pernah, saudaraku, satu sikal itu satu yang didapatkan oleh Ribka pada waktu itu menurut Kejadian 24 ayat 22 tidak kurang dari 105 gram emas dalam waktu seketika. Saudaraku, beginilah
begitulah orang-orang yang mengerjakan lebih dari yang diminta, berkat bisa datang tiba-tiba. Saudara, sudahkah saudara memiliki karakter bisa mengerjakan lebih dari yang diminta, atau kita selalu kurang mengerjakan dari yang diminta? Ribka akhirnya menjadi menantu orang kaya yang namanya Abraham. Di Kejadian pasal 13 dituliskan bahwa Abraham itu kaya, banyak unta, banyak lembu dan sapi, dan banyak budak laki-laki dan perempuan. Betapa beruntungnya Ribka menjadi menantu seorang yang kaya. Karakter yang dimiliki oleh Ribka adalah karakter yang rajin, mengerjakan lebih dari yang diminta. Hal yang sama pernah dilakukan oleh namanya Musa. Ketika Musa melarikan diri ke Midian, setelah sampai di Midian, dia lihat gembala-gembala domba sedang memberikan dombanya minum. Tiba-tiba gembala-gembala lain mengusir gembala-gembala yang duluan datang. Lalu Musa menolong sehingga gembala yang pertama itu duluan memberikan domba-dombanya minum. Tidak disangka-sangka rupanya pemilik domba-domba yang pertama ini adalah Zipora, seorang anak gadis yang punya ayah namanya Betuel. Dan karena kemurahan hati Musa, perhatikan, karena Musa mengerjakan mil yang kedua, akhirnya Musa menjadi menantunya, menjadi suami Zipora. Tidak pernah menyangka bagi orang-orang yang suka mengerjakan di mil yang kedua, berkat yang besar akan dia miliki. Sebanyak kita, saudara dan saya, mari bekerja dengan yang terbaik, bahkan lebih dari jam yang ditentukan. Jangan terlalu hitung-hitung lembur. Jangan terlalu hitung-hitungan dengan tenaga, waktu, dan ilmu. Saya pernah mengenal seorang anak muda. Selama saya melayani di Bontang, kami kenalan. Lalu dia datang ke rumah. Di rumah dia cerita begini sama saya, saudaraku. Kebetulan dia kerja di satu perusahaan besar di Bontang. Kontraknya dia ditempatkan dari Jawa, bagian radiator pabrik. Sesuai dengan pekerjaannya seharusnya gajinya sudah lebih dari 15 juta. Tapi ketika saya ketemu dia cerita sama saya, sebenarnya Pak Pendeta, sesuai dengan pekerjaan saya, gaji saya harus di atas segini. Tapi apa boleh daya, apa boleh buat, saya hanya dapat sekitar 7 sampai 8, sudah paling banyak 9 dia bilang. Tapi tahukah Pak Pendeta, karena bagian saya itu bagian air dan tidak banyak orang bisa mengerjakannya. Sebenarnya saya punya jam kerja jam 8 sampai jam 2. Tapi Pak Pendeta tahu saya sering masih sampai jam 7 malam. Bahkan sampai jam 9 saya masih di pabrik. Menuntaskan pekerjaan supaya selesai. Para security pun kadang-kadang bertanya, kok belum pulang Pak? Belum pulang Pak? Saya cuma berkata, masih ada kerjaan saya. Oh ini kan bukan jam kerja Bapak ini. Harusnya udah pulang, tidak apa-apa. Dan saya tidak dibayar lembur, dia katakan sama saya. Dan dia tidak banyak menuntut ke perusahaan. Nah, satu ketika dia main-main di internet, dia lihat ada lowongan kerja di sana. Lalu dilamar, tidak terlalu serius dia. Tiba-tiba dipanggil, dia cerita sama saya. Oh Pak Pendeta, saya dipanggil mau ke Balikpapan. Tolong doakan saya, dia katakan. Lalu saya doakan. Setelah saya doakan, dia berangkat. Lalu dia setelah selesai tes, dia telepon saya, Pak Pendeta tolong doakan. Aku mau ke Jakarta, saya tidak tahu hasil tesnya. Apakah cuma ngasih tahu hasil tesnya atau yang lain. Tapi dinyatakan saya lulus, dia bilang. Setelah sampai di Jakarta, dia telepon saya. Dia bilang begini, Pak Pendeta, saya pikir saya dipanggil ke Jakarta untuk tes ulangan atau tes yang lain. Rupanya hanya menanyakan gaji sama saya.
Dia tanya sama saya, Bapak mau gaji berapa? Dengan jam kerja jam segini sampai jam segini, jam kerjanya hanya jam 8 sampai jam 2. Dia dipekerjakan menjadi superintenden satu perusahaan tambang besar. Lalu dia bertanya kepada yang memanggil dari ke Jakarta, Bapak manggil saya ke sini apakah hanya untuk menanyakan gaji? Iya. Saya panggil Anda ke sini untuk menanyakan gaji. Anda mau berapa gaji? Dia katakan, biasanya Pak segini, kalau segini, tapi siapa tahu Bapak mau nambah. Singkat cerita, dia menentukan satu jumlah yang fantastis, yang tidak pernah diharapkan, tidak pernah terbayang. Melebihi 20 juta, lain lagi kalau lembur. Saya itu dia datang ke Bontang, dia cerita sama saya, Pak Pendeta terima kasih doanya. Dan saya katakan itulah gunanya kita kalau berjalan selalu melebihi mil yang ditentukan. Selama kerja dia di bagian air di perusahaan lama, dia tidak bisa pulang kampung selama 6 tahun. Sejak dia kerja di sekarang perusahaannya, 2 bulan dia kerja, 2 minggu libur, dia bisa pulang kampung ke kotanya. Lalu saya katakan, jerih payahmu yang selama ini bekerja di perusahaan yang lama tidak sia-sia. Tuhan melihat kamu tidak hitung-hitung tenaga dan ilmu yang kamu kerjakan melebihi dari yang diminta. Dan dia sangat senang sekali dengan bertemu dengan saya. Hari ini terakhir memang saya tidak komunikasi dengan dia. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara-saudara karyawan PT HPU bahwa orang-orang yang berjalan di mil yang kedua pasti mendapat perlakuan lebih dari Tuhan. Inilah maksud Tuhan dengan berjalan di mil yang kedua. Jadi orang-orang pemalas tidak masuk kategori mil kedua. Orang malas itu mengerjakan kurang dari yang diminta. Saudara tahu ceritanya Saul. Inilah orang-orang contoh di Alkitab, orang yang mengerjakan kurang dari yang diminta. Tuhan berkata kepadanya lewat Samuel, hai Saul, tumpas Amalek, rajanya, penduduknya, kambing dombanya, semua yang ada di Raja Amalek. Lalu Saul pergi berperang melawan Amalek. Lalu dia bunuh manusia laki-laki dan perempuan. Raja Amalek dibiarkan hidup. Domba-domba yang gemuk, domba-domba yang lembu-lembu yang gemuk dibiarkan hidup. Yang kurus-kurus dibunuh. Lalu dia datang kepada Samuel. Terpujilah Tuhan, aku sudah melakukan firman Tuhan. Katanya kepada Samuel. Lalu Samuel berkata, kalau kau sudah lakukan firman Tuhan, suara apa yang kudengar itu? Lalu Saul berkata, oh Tuanku, itu disiapkan untuk persembahan. Tuhan berkata lewat Samuel, Saul, Saul, seyogianya kerajaanmu akan diperpanjang dan dikokohkan. Tapi karena kau tidak melakukan firman Tuhan, engkau ditolak sebagai raja. Sangat disayangkan. Kalau Saul melakukan seperti yang disuruh oleh Tuhan, bahkan mungkin lebih, maka kerajaannya bisa bertahan lama. Tapi saudara tahu ceritanya, Raja Saul memerintah tidak sampai belasan tahun, bahkan mungkin hanya sekitar 3 sampai 5 tahun. Sangat disayangkan, raja pertama yang diurapi, di mana dia punya kemampuan bahkan postur tubuh melebihi dari semua orang Israel, ditolak karena tidak patuh, mengerjakan kurang dari yang diminta. Lain halnya dengan Ribka, lain halnya dengan Musa. Saudara, kita tarik pelajaran hari ini di zaman 2021 ini. Masih adakah orang-orang yang bisa mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh Ribka? Tidak hemat tenaga, tidak pelit memberikan tenaga, tidak pelit memberikan waktu. Jangan asal habis jam kerja, tapi kerjakan dengan yang terbaik, bahkan melebihi waktu yang ditentukan pun yang penting pekerjaan itu tuntas. Hamba-hamba Tuhan, karyawan, guru-guru,
Siapapun kita dituntut berjalan di mil yang kedua. Karena di mil yang kedua itu ada berkat yang melimpah. Tuhan tidak suka pemalas. Tuhan tidak suka orang-orang yang korupsi waktu. Tuhan tidak suka orang-orang yang hanya bekerja menghabiskan jam-jam waktu. Tuhan mau orang-orang yang rajin. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan, Tuhan mau yang bekerja all out. Artinya segala daya, upaya, kemampuan, bahkan seluruh tenaga yang ada dikeluarkan, ditumpahkan untuk pekerjaannya itu. Tidak hemat-hemat. Satu kali saya ketemu dengan camat di kota Bontang, satu orang camat. Kami ada satu komunitas di Bontang. Dulu dia tidak masuk komunitas itu atau organisasi itu. Tapi kali ini teman-teman berkata, ayo kita masukkan Bapak Camat supaya bisa terjadi cita-cita kita ini. Demikian kata teman-teman. Dia masuk. Ketika pelantikan, dia berbicara di depan dua kata. Dia katakan kepada kami, saya kalau sudah menerima tugas ini, saya akan all out. Kapan saja, di mana saja saya diminta, saya bisa hadir. Karena ketika saya menerima satu pekerjaan, saya tidak hanya tumpang nama di sana. Tapi saya dan seluruh kemampuan saya akan ada di sana. Dan beberapa kali saya dengar, dia menjadi camat terbaik se-Kalimantan Timur. Hal yang sulit dicapai oleh kaum minoritas seperti kita ini. Tapi dengan dia bekerja all out, dia bisa menjadi camat yang terbaik. Jadi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, anak-anak Tuhan yang mau diberkati Tuhan, yang mau meningkat seperti Ulangan 28 ayat 13 berkata, kamu bukan ekor tapi kepala, kamu bukan naik, bukan turun tapi naik. Itu terjadi kepada orang-orang yang berjalan di mil yang kedua, bukan orang yang malas-malas. Makanya saya punya motto di dalam hidup saya, no malas-malasan. Gak ada kata malas-malasan. Pendeta yang malas pun tidak akan pernah mendapat berkat lebih. Karyawan yang malas tidak akan pernah mendapat berkat lebih. Suami yang malas pun tidak pernah mendapat berkat lebih. Guru yang malas pun tidak pernah mendapat berkat lebih. Hanya orang-orang yang rajin, yang all out yang bisa mendapat berkat lebih. Yang suka dan mau dan senang berjalan di mil yang kedua. Saudaraku, ketika kita berjalan di mil yang kedua, ketika kita bekerja, menumpahkan segala kemampuan kita, maka Tuhan membedakan kita dari orang-orang lain. Di sinilah letak perbedaan anak-anak Tuhan. Sangat disayangkan masih banyak anak Tuhan hanya mengerjakan yang diminta saja, bahkan masih banyak yang mengerjakan kurang dari yang diminta. Mulai hari ini saya berdoa kepada semua karyawan PT HPU, Said Tambang Damai, siapapun Anda mendengarkan firman, mari bekerja di mil yang kedua, all out. Jangan seperti Saul, contoh Ribka, contoh Musa. Ketika mereka memberikan apa yang mereka bisa, tidak disangka-sangka Musa akhirnya punya istri dari yang ditolongnya itu. Ribka akhirnya menjadi menantu Abraham, di mana hamba Abraham itu dibantunya. Saudaraku dalam nama Yesus, dari dulu sampai sekarang orang-orang yang rajinlah, orang-orang yang all out lah yang menemukan barang-barang dunia ini, yang menciptakan barang-barang yang bermanfaat bagi dunia. Tidak ada orang malas yang menciptakan barang-barang di dunia ini. Kemalasan atau si pemalas yang hanya menimbulkan masalah di mana saja, di rumah. Kalau pemalas itu timbulkan masalah di perusahaan, pemalas itu menimbulkan masalah. Di gereja pun pemalas itu menimbulkan masalah. Di organisasi pun pemalas itu menimbulkan masalah. Sebenarnya Tuhan benci pemalas. Pemalas disuruh Tuhan belajar sama semut. Semut itu kecil tapi bijak. Dan kalau anak-anak Tuhan masih malas, maka dia dikategorikan di bawah semut. Sangat menyedihkan. Saudara-saudaraku, ulangi,
anak-anak Tuhan pemalas dikategorikan levelnya di bawah semut, makanya disuruh belajar kepada semut. Artinya semut masih lebih berwibawa dan lebih pintar dari dia. Mari mulai hari ini, jangan malas, jangan pelit ngasih tenaga, waktu, pikiran. Beri waktumu all out bekerja, apapun yang dipercayakan kepadamu, pekerjaan kecil, pekerjaan besar, kerjakan sebisa-bisa, semampu, kasih yang terbaik. Haleluya, Bapak Ibu, Saudara-saudara, saya akan bacakan ayat-ayat di dalam kitab Amsal supaya saudara mulai hari belajar melatih diri untuk selalu berjalan di mil yang kedua. Saya suka kalau saudara ingat khotbah ini, ingat dan katakan, catat di dalam hati saudara, mil yang kedua. Katakan dulu sama-sama, mil yang kedua. 2, 3 ya, mil yang kedua. Amsal 10 ayat 4, saya akan bacakan. Amsal pasal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan yang rajin menjadikan kaya. Kita tidak kejar kekayaan, tapi apa boleh buat orang rajin pasti kaya. Diberikan Tuhan kekayaan. Amsal 12 ayat 24 dikatakan di sini. Amsal 12 ayat 24. Tangan yang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Orang-orang yang rajin yang mau berjalan di mil yang kedua, diberikan Tuhan berkat limpah kepadanya. Tidak bisa dipungkiri, hidupnya akan di atas rata-rata, tidak mediocre, tidak pengemis, tidak di bawah-bawah, tidak makan remah-remah, tapi dia akan memakan yang terbaik dari negeri, dari tempat bekerja, di mana dia bertugas, di mana dipekerjakan. Tidak ada pensiun dini di sana, tidak ada PHK bagi orang-orang yang telaten dan rajin bekerja di sana. Makanya hari ini saudara menjadi karyawan PT HPU, Sai Tambang Damai, atau apapun pekerjaan saudara, di rumah kah, di mana saja, mari berjalan dan bekerjalah di mil yang kedua. Di situ ada berkat yang lebih. Saya percaya khotbah singkat ini memberkati saudara. Saya sudah mengalaminya. Saya alami sampai hari ini, Tuhan mengangkat, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan nilai lebih. Saya menyaksikan dan mengalaminya, dan saya rindu saudara juga mengalami. Tuhan memberkati, ingat khotbah ini di hati saudara, katakan selalu, saya mau berjalan di mil yang kedua, saya mau bekerja di mil yang kedua. Ingat, mil yang kedua. Tuhan memberkati. Saya akan akhiri khotbah ini, kita akan berdoa bersama-sama, sekaligus kita mendoakan supaya bangsa kita, kota kita, Indonesia, Kalimantan Timur, tempat tinggal saudara di mana berada diberkati Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman Tuhan mengenai berkat yang kami bisa dapat di mil yang kedua. Kami tidak mau Tuhan Yesus kehilangan berkat selama kami di dunia ini, karena memang Tuhan menciptakan dunia ini atau bumi ini untuk kami manusia ciptaan paling mulia. Dan kami rindu Tuhan memilikinya, menikmatinya dengan cara kami harus rajin berjalan di mil yang kedua, tidak malas-malasan. Kami mau mengerjakan dengan yang terbaik secepat mungkin, dan semua kemampuan yang ada pada kami, kami berikan untuk pekerjaan itu sampai tuntas. Kami percaya Kau memberikan nilai lebih bagi kami yang mengerjakan dan berbuat rajin bekerja di mil yang kedua. Terima kasih Tuhan. Berkatilah firman Tuhan ini, biar pulang mereka ada yang mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami, seluruh menteri-menteri kabinet kerja. Tuhan memberkati juga Tuhan, Kalimantan Timur dan Kutai Timur, Tuhan memberkati. Berkat-Mu mengalir atas Kalimantan Timur. Aku berdoa buat manajemen PT HPU Sai Tambang Damai, Tuhan memberkati secara khusus saudara-saudara kami yang beragama Kristen di PT HPU. Tuhan memberkati, terlebih khusus yang hadir beribadah hari ini, jamah dan berkati mereka Tuhan. Pribadi mereka sehat kuat, keluarga mereka jadi berkati sehat kuat, berkecukupan bahkan berkelimpahan semua. Hidup dalam sukacita dan kedamaian hati.
masa depan penuh harapan menjadi milik mereka semua. Pengurus persekutuan Pret Labora, PTHPU saya Tambang Damai, Tuhan berkati semua, ketua, wakil, sekretaris, bendahara, bahkan anggota, semuanya berkati. Setiap hamba Tuhan yang melayani, yang mereka percayakan melayani, Tuhan berkati, urapan khusus dan spesial Kau berikan, sehingga firman yang mereka sampaikan menjadi kehidupan bagi setiap yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini, kami bersyukur kepadamu. Haleluya, terima kasih Bapa buat doa kami yang Kau jawab. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita, Tuhan berkati saudara. Demikian firman yang bisa saya sampaikan kepada saudara. Sampai ketemu di lain waktu. Tuhan memberkati, jaga kesehatan saudara, tetap protokol kesehatan. Haleluya, shalom.